dan para pendamping-pendamping yang lain karena telah berkumpul di tempat ini. Ya, juga walaupun ini acaranya sebenarnya agak mendadak sih, karena kita akan memulai untuk menjalankan ini pelaksanaan dari pembawa komuni ini kan tanggal 13 ya kalau nggak salah ya. Dan saya pikir baik kita untuk memahami dengan lebih jelas lagi tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita. Karena apa? Karena ini merupakan sesuatu hal yang penting ya terkait dengan iman kita. Dan seperti yang sudah saya katakan juga di dalam rapat, pemahaman terhadap sakramen Maha Kudus dari umat-umat itu berbeda-beda. Sehingga saya kira perlu disatukan supaya ada pemahaman yang jelas, sehingga nanti dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang maksudnya baik ya, tetapi justru malah bertentangan dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, bertentangan dengan tugas perutusan tersebut. Saya juga berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang telah menyediakan diri untuk menjadi pelayan pembawa komuni. Ya. Dan kita perlu memahami tugas ini sebagai tugas perutusan. Ya. Tuhan mempercayakan kepada Anda semua, maka Anda pun hendaknya memahami tanggung jawab yang perlu diemban sedemikian rupa, sehingga dalam pelaksanaannya nanti itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan gereja dan juga sesuai dengan apa yang menjadi harapan umat dan juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya akan mulai ya. Pertama, saya mau mengingatkan bahwa kebijakan Keuskupan Agung Jakarta terkait dengan PPK ini kiranya perlu kita letakkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu apa? Yang harus kita ingat adalah keadaan kita saat ini, di mana kita berada dalam situasi pandemi. Dan situasi itu belum reda. Situasi itu seperti kita sudah ketahui menyebabkan kita perlu secara khusus menjaga kesehatan kita, ya. Menjaga keamanan kita. Ya. Dan gereja juga memberi perhatian akan hal itu. Gereja juga mengajak kita untuk menjaga kesehatan, menjaga hidup kita, ya, hidup fisik kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua adalah konteksnya iman kita akan Tuhan yang hadir dalam Ekaristi. Dan karena itu kalau kita bicara mengenai nanti pelayan pembawa komuni ini terkait dengan kekudusan sakramen Ekaristi itu. Kekudusan sakramen Maha Kudus. Bagaimana kita harus menyikapinya supaya jangan sampai kita justru malah merendahkan Tuhan atau kita mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang seharusnya kita lakukan. Yang ketiga, ya, yaitu kerinduan umat beriman ya untuk menerima sakramen Maha Kudus. Yang karena berbagai hal tidak dapat menghadiri perayaan Ekaristi offline. Karena itu mereka juga tidak dapat menerima tubuh Kristus. Ini terkait dengan pemeliharaan iman umat. Nah, dari konteks seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita menemukan 3 macam yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dalam pelaksanaan ini kita harus memperhatikan bagaimana kekudusan sakramen Ekaristi ya atau kesucian dari sakramen Maha Kudus itu tetap harus kita jaga. Jangan sampai terjadi sesuatu yang justru bertentangan dengan kesucian gitu. Ya. Di luar itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, itu beberapa waktu yang lalu rame sekali tentang
dosa sakralegi. Dikatakan bahwa kalau sakramen Maha Kudus itu dibawa oleh orang yang tidak tertabis, itu akan terjadi dosa sakralegi. Ya, dosa sakralegi adalah dosa terhadap hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus. Ya. Hal tersebut, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya, tentu saja sudah dipikirkan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Dan dari hukum gereja memang dimungkinkan orang yang tidak tertabis untuk membawa, untuk membagikan sakramen Maha Kudus, sehingga tidak terjadi yang disebut atau yang dikhawatirkan di luar itu dengan dosa sakralegi. Tetapi saya mau mengatakan, dalam pelaksanaannya ya bisa saja kita melakukan dosa-dosa yang bertentangan dengan kesucian tersebut kalau kita nggak hati-hati. Ya, maka ini yang saya katakan, ini yang mau saya tegaskan supaya kita tetap menjaga dengan sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya kesucian dari sakramen Maha Kudus itu. Lantas, persoalan lain adalah bagaimana di satu pihak juga ya, kesehatan kita itu perlu kita jaga. Dan juga iman kita itu perlu tetap terpelihara. Maka ya dengan memperhatikan 3 poin itu, yaitu pertama adalah kekudusan sakramen Maha Kudus, kesehatan kita, iman yang harus terjaga, Keuskupan Agung Jakarta membuat kebijaksanaan, ya, seperti yang sudah kita dengar ini. Dan kebijaksanaan itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Diharapkan agar pelaksanaannya di lapangan nanti juga ya, dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang diharapkan oleh gereja, oleh Keuskupan Agung Jakarta itu bisa terwujud. Di satu pihak kekudusan sakramen itu tetap terjaga, di pihak lain kesehatan tetap terjaga, di pihak lain juga yang ketiga adalah agar iman umat terpelihara dengan menerima sakramen Maha Kudus. Jadi 3 poin ini tidak boleh terlupakan, ya. Jadi kekudusan sakramen harus tetap terjaga, kesehatan dan iman umat yang juga harus kita jaga. Nah, sekarang saya akan menegaskan ya beberapa hal. Saya tidak akan bicara mengenai hal yang praktis ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Romo Wisnu itu nanti yang akan menjelaskan hal-hal yang praktis. Tolong didengarkan, tolong dilaksanakan dengan sebaik mungkin, karena seperti tadi saya katakan 3 poin ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Supaya jangan apa yang diharapkan oleh gereja itu kemudian tidak terlaksana di lapangan. Yang pertama, saya akan menegaskan mengenai kekudusan sakramen Ekaristi. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, sakramen Ekaristi dan nanti sakramen Maha Kudus itu adalah sakramen yang terluhur. Ya. Dengan kata maha, seperti yang sudah ditegaskan oleh Romo Hendar itu, mau ditekankan betapa sucinya sakramen itu. Karena apa? Ya, karena Kristus sendiri hadir dan tinggal ya di antara kita melalui sakramen Maha Kudus itu. Jadi bagi kita itu bukan sekedar simbol loh ya. Kalau simbol, ini ada simbol misalnya tanda salib, simbol menyimbolkan sesuatu yang lain. Di dalam sakramen Maha Kudus kita imani bahwa Tuhan hadir di situ. Jadi ini merupakan sesuatu yang merupakan hal yang sangat suci bagi kita. Nah, ini saya akan kutip apa yang disampaikan oleh Katekismus Gereja Katolik ya. Dikatakan demikian ya. Oleh konsekrasi terjadilah perubahan atau transubstansiasi roti dan anggur ke dalam tubuh dan darah Kristus. Di dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsakrir itu
Kristus sendiri, dia yang hidup dan dimuliakan hadir. Sungguh, nyata dan secara substansial dengan tubuhnya, darahnya, jiwanya, dan kodrat ilahinya. Jadi, kalau Anda nanti terima sakramen Maha Kudus, Anda tahu bahwa yang Anda pegang itu, yang Anda bawa itu adalah sesuatu yang suci, ya, yang sungguh-sungguh mulia. Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus yang hadir di dalam sakramen itu. Dan karena itu pantas kita hargai. Karena Ekaristi itu merupakan sesuatu yang suci, maka Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Di dalam Ekaristi itulah kita memperoleh kekuatan. Di dalam Ekaristi itulah kita berkembang dalam hidup Kristiani kita. Di dalam Ekaristi itulah ya kita kemudian mengalami sendiri bagaimana Kristus itu hadir. Maka dikatakan Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih menegaskan betapa pentingnya sakramen Maha Kudus itu. Ini bukan main-main, ya. Dan bahkan dikatakan juga pertumbuhan rohani kita itu tergantung dan dari bagaimana kita mengambil bagian dari Ekaristi. Karena itu, ya, kalau ada banyak umat yang mengatakan, aduh saya rindu untuk mengambil bagian ikut Ekaristi, tapi belum dimungkinkan karena berbagai hal, mungkin karena kesehatan, mungkin karena usia dan sebagainya, itu sesuatu yang bisa dimengerti, karena itulah sumber kekuatan rohani mereka, ya. Dan di dalam gereja Katolik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya dikatakan demikian dalam kitab Katekismus Gereja Katolik. Gereja Katolik menyembah Ekaristi Kudus tidak hanya selama Misa Kudus, tetapi juga di luar perayaan Misa. Nah, ini yang mau saya katakan apa? Nanti kalau Anda membawa hosti suci itu, ya seperti yang saya katakan, hosti suci itu adalah Kristus sendiri yang hadir. Dan Kristus itu adalah Kristus yang mulia. Yang seperti dikatakan dalam Katekismus itu hadir sungguh, ya, nyata dan secara substansi dengan tubuhnya, darahnya, jiwanya, dan kodratnya. Jadi jangan kita berpikiran seperti di dalam tempat lain, ya. Begitu sudah perayaan ibadat selesai, kemudian bisa dibawa begitu saja, bisa dikantongin, bisa diapaan? Enggak, ya. Di dalam iman kita sebagai orang Katolik yang kita bawa walaupun di luar Ekaristi itu Kristus yang hadir. Maka dalam hal ini perlu sungguh-sungguh diperhatikan. Jadi bagaimana kita membawanya, bagaimana kita kemudian menghormatinya dan sebagainya, ya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, ya. Karena itu saya mau tambahkan di dalam kitab hukum kanonik, ya, dikatakan demikian. Karena keagungannya, maka umat beriman menaruh hormat sebesar-besarnya terhadap Ekaristi Maha Kudus dengan berperan aktif dalam perayaan kurban itu. Jadi karena sakramen itu begitu agung, maka kita menaruh hormat sebesar-besarnya, yaitu dengan berperan aktif di dalam perayaan Ekaristi itu. Tidak hanya dalam berperan aktif, tetapi juga menerima sakramen itu dengan penuh bakti, ya. Jadi kalau nanti di rumah dibagikan kepada mereka yang ada di rumah itu juga dengan penuh bakti, itu harus diingatkan. Ya, mereka pelayan pembawa komuni harus mengingatkan anggota rumah loh, ya, supaya menerima dengan penuh bakti. Ya. Lantas juga dikatakan demikian serta menyembah sujud setinggi-tingginya. Ini ingat, menyembah sujud setinggi-tingginya. Ya. Bukan hanya soal menyembah sujud, tetapi menyembah sujud setinggi-tingginya. Ya, ini disampaikan dalam hukum gereja. Ya.
Maka kita udah tahu ya, kita itu menghadapi ya sesuatu yang begitu mulia, yang begitu agung ya, yang perlu kita perlakukan secara khusus. Lantas dikatakan juga demikian. Tuhan menyampaikan undangan yang sangat mendesak pada kita untuk menyambut Dia dalam sakramen Ekaristi. Itu tadi saya katakan, kalau memungkinkan kita diajak untuk ikut dalam sakramen Ekaristi. Tetapi dalam konteks ini kan banyak yang tidak dimungkinkan. Ya. Maka ya, poin berikutnya perlu kita perhatikan, dikatakan demikian. Untuk menjawab ini, kita harus mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri dalam masuk dalam ini salah ketik saya. Kita harus mempersiapkan diri untuk mengikuti saat yang begitu agung dan kudus. Ya. Ya. Jadi ini dalam konteks ya, menerima sakramen Maha Kudus itu ya, kita harus mempersiapkan diri. Maka nanti kalau Anda membawa sakramen Maha Kudus pun jangan kemudian begitu saja dikasihkan ya. Tetapi juga harus ada persiapannya. Ya. Santo Paulus mengingatkan begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya. Jadi seperti yang saya katakan, untuk menerima sakramen Maha Kudus dan untuk merayakan saat yang begitu agung dan kudus itu, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ya. Maka di dalam upacara nanti di rumah, hal ini juga perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak, seperti yang Santo Paulus katakan dalam 1 Korintus 11:27, ya, yang cara yang tidak layak makan roti ya dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kemudian juga yang mau dikatakan di dalam Katekismus Gereja Katolik. Siapa yang sadar akan dosa besar harus menerima sakramen pengakuan dosa sebelum menerima komuni. Ya, jadi kalau ada orang yang berdosa besar, jangan kemudian begitu saja terima komuni. Dia harus mengaku dosa. Ya. Sedangkan mereka yang membandel dalam dosa berat yang nyata tidak diizinkan untuk menerima sakramen Maha Kudus. Ya. Jadi orang yang berdosa berat terus menerus, dosa berat terus menerus, dia tidak bisa menerima sakramen Maha Kudus. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Lantas yang juga harus disampaikan ya, di dalam sikap ya, gerak-gerik atau pakaian, dalam tanda kurung gerak-gerik atau pakaian, akan terungkap penghormatan, kekhidmatan, dan kegembiraan yang sesuai dengan saat di mana Kristus menjadi tamu kita. Itu dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1387. Apa artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih? Cara kita berpakaian, cara kita nanti membawa, cara kita nanti mau menerima, cara kita mau merayakan, itu menunjukkan apakah kita menghormati sakramen Maha Kudus atau tidak. Ya. Jadi bagaimana kita nanti membawa? Ya. Kalau Romo Suto mengatakan kalau kita membawa sakramen Maha Kudus dari gereja sampai rumah, jangan banyak ngomong, berdoalah di dalam hati. Itu tanda bahwa kita menghormati. Ya. Ada orang bawa sakramen Maha Kudus tapi seperti dengan damai, ngerokok, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Cara demikian bukan menghormati. Tidak layak untuk menghormati. Itu sikap-sikap yang tidak layak. Ya. Nah, itu yang harus kita sadari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Ya.
Jadi saya hanya mau mengatakan ini semua menunjukkan betapa pentingnya kita bertindak secara tepat, ya, terkait dengan sakramen Maha Kudus. Nah, kesucian sakramen Maha Kudus, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, bisa Anda lihat ya dengan sangat mudah kalau Anda lihat dalam sejarah gereja. Ya. Jadi misalnya tentang mujizat-mujizat sakramen Maha Kudus, ya itu ada banyak sekali di dalam website. Anda bisa memperhatikan. Itu semuanya mau menunjukkan bahwa nanti yang Anda bawa itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, ya, bukan main-main. Ya. Maka kita harus menyikapi dengan sikap yang tepat, ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang sebenarnya diimani oleh gereja. Itu mengenai keagungan sakramen Maha Kudus yang perlu kita sadari ketika kita melayaninya. Ya. Lantas, ya, mengenai pelayan sakramen Maha Kudus. Siapa sih pelayan sakramen Maha Kudus? Ya, dalam kitab hukum kanonik, kanon 910, paragraf 1, dikatakan bahwa pelayan biasa komuni suci adalah uskup, imam, dan diakon. Nah, ini yang kemudian saya katakan, ya. Dalam kanon 230, paragraf 3 dikatakan demikian. Bila kebutuhan gereja memintanya karena kekurangan pelayan, ya, juga kaum awam meskipun bukan lektor dan akolit dapat menjalankan beberapa tugas, yakni melakukan pelayanan sabda dan lain-lain, membagikan komunisi menurut ketentuan hukum-hukum. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, awam bisa dalam kondisi-kondisi tertentu untuk membagikan, untuk membawa sakramen Maha Kudus. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah bahwa bagaimana kita membawa, bagaimana kita membagi, itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya. Nah, tapi ditambahkan demikian, pada kanon 231 dalam kitab hukum kanonik, kaum awam yang secara tetap atau sementara diperbantukan untuk pengabdian khusus gereja terikat kewajiban untuk memperoleh pembinaan yang tepat, yang dituntut untuk melaksanakan tugas secara semestinya, dan untuk menjalankan tugas itu dengan sadar, sungguh-sungguh, dan rajin. Ya. Nah, inilah sebabnya mengapa saya kemudian dan juga Romo Wisnu mengajak Anda untuk berkumpul, karena yang wajib untuk mengadakan pembinaan itu adalah para imam. Maka saya dan Romo Wisnu kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan Anda semua, untuk menunjukkan supaya Anda dapat melaksanakan tugas secara semestinya, dan untuk menjalankan tugas itu dengan sadar, sungguh-sungguh, dan rajin. Kemudian dalam kanon 935 dikatakan demikian. Tak seorang pun diperbolehkan menyimpan ekaristi di rumahnya. Nanti Romo Wisnu akan menjelaskan. Dan juga membawanya dalam perjalanan. Ini tentu saja perjalanan jauh keluar kota dan sebagainya. Ya. Kecuali ada kebutuhan pastoral yang mendesak dan dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan uskup diosesan. Ya. Yang saya mau garis bawahi adalah kita tidak boleh menyimpan ekaristi, ya, disimpan sampai sehari dan sebagainya. Nah, saya akan mengomentari bagian-bagian tersebut. Yang akan saya komentari adalah bahwa awam, ya, yang untuk sementara diperbantukan untuk pengabdian khusus gereja, dalam konteks ini adalah membawa sakramen Maha Kudus dan kemudian membagikannya dan sebagainya, ya. Ia harus menjalankan dengan melakukan tugas secara semestinya. Artinya dilakukan secara bertanggung jawab. Dan sebaik mungkin. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ya. Serta sadar, ya, bahwa yang
dilakukannya itu ya, terkait dengan hal yang maha kudus. Karena itu saya mau mengatakan ketika melakukan hendaknya menyadari kekudusan sakramen maha kudus itu. Dan juga dilakukan dengan rajin. Ya. Maksudnya apa? Ya, bahwa tugas yang dipercayakan kepada kita itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan rajin. Artinya kalau saya misalnya sudah mendaftar dan kemudian saya ada tugas yang lain, saya harus tahu bahwa saya tidak dengan mudah mengatakan nanti aja lah itu atau sudahlah ditinggal aja nggak diambil karena saya ada sesuatu yang lain dan sebagainya. Tidak. Dia menyadari bahwa ini adalah suatu hal yang sangat serius. Ya. Maka saya mau mengatakan ya bahwa dalam pelaksanaan ya, tugas-tugas ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dilakukanlah dengan sungguh-sungguh ya, karena ini bukan suatu yang main-main ya. Ya, ini sesuatu yang sangat serius terkait dengan kekudusan Allah, terkait dengan iman kita ya. Dan ya seperti saya katakan juga dilakukan dengan sadar ya. Setiap kali kita membawa sakramen Maha Kudus, kita bawa itu, kita tahu bahwa yang kita hadapi itu adalah Dia yang maha tinggi, yang menentukan hidup mati kita ya. Ya, yang begitu mencintai kita, tetapi juga Dia yang begitu berkuasa dalam hidup kita. Maka kita pun harusnya memperlakukan Dia juga sepantasnya. Kemudian yang mau saya katakan juga, ya tugas ini yang kita emban ini memang tidak mudah ya. Dan karena itu saya minta sungguh-sungguh disadari ya, sehingga apa yang diharapkan oleh gereja yaitu kekudusan Tuhan yang terjaga, ya, iman kita yang tetap terjaga, kesehatan kita yang tetap terjaga, juga kita dapat wujudkan di dalam pelayanan ini. Ya. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih untuk jangan lupa mohon rahmat Tuhan agar dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan perkenanan Allah. Ini poin-poin yang ingin saya sampaikan. Untuk hal-hal praktis ya nanti Romo Wisnu yang akan menyampaikannya karena Romo Wisnu sebagai ketua gugus tugas COVID-19 ya. Saya kira itu saja. Untuk sesi pertanyaan saya kira di belakang semua aja Romo ya. Ya. Jadi saya kira kalau dari Romo Tunjung sudah disampaikan semua, mungkin bisa langsung dilanjutkan dengan paparan dari Romo Wisnu. Silakan Romo. Baik, terima kasih Pak Andi, Romo Tunjung, dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Setelah tadi kita mendapatkan pemahaman dan pendalaman iman terhadap apa yang akan kita buat bersama ini, saya akan menyampaikan beberapa hal kembali tentang hal-hal praktis berkaitan dengan penerimaan atau pembawa sakramen Maha Kudus ini. Kebijakan penerimaan Komuni Kudus untuk umat di masa pandemi ini dilakukan oleh Keuskupan Agung Jakarta mengingat bahwa di masa-masa pandemi sekarang ini kita tidak bisa ke gereja merayakan Ekaristi begitu lama, tapi sekaligus juga ada kerinduan umat untuk menerima sakramen Maha Kudus. Oleh karena itu, Keuskupan memberikan kebijakan dalam tanda petik secara ekstraordinari, maksudnya secara tidak biasa, begitu ya. Nah, karena ini tidak biasa, maka perlu juga beberapa perhatian khusus terhadap hal ini. Tadi secara mendalam, Romo Tunjung sudah memberikan penyadaran dan pemahaman kepada kita tentang arti, makna,
kesucian dan kekudusan dari sakramen Maha Kudus ini. Oleh karena itu dibutuhkan kondisi-kondisi yang menyertainya. Yang pertama tentu saja kedewasaan iman dan pribadi, serta juga kesadaran tentang kesehatan atau keselamatan bersama. Jadi yang sehat bukan hanya saya saja, tetapi juga orang-orang di sekitar kita pun juga terhindar dari segala mara bahaya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin mesti kita pahami bersama. Selanjutnya Pak Andi. Yang pertama adalah bahwa apa yang akan kita lakukan ini pertama-tama berdasarkan pada kerinduan kita untuk menerima sakramen Maha Kudus. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena disuruh, bukan karena euforia begitu ya, yang lainnya melaksanakan, ya saya melaksanakan juga tidak. Tapi juga pertama dan terutama adalah kerinduan dari dalam diri kita masing-masing. Maka juga misalnya seandainya kalau kita merasa bahwa saya tidak siap atau saya tidak layak untuk mengambil atau membawa sakramen Maha Kudus dengan berbagai macam pertimbangan yang bisa kita terima, ya tidak apa-apa. Berarti kita nggak usah mengikuti program ini juga tidak apa-apa. Maka pengurus lingkungan juga tidak perlu untuk memaksakan atau mengharuskan umatnya, tetapi juga kita wajib untuk melayani umat yang memang merindukan dan siap untuk menyambut atau menjadi pembawa atau pelayan sakramen Maha Kudus ini. Selanjutnya, maka yang mesti kita pahami bersama adalah siapa yang boleh untuk menerima. Yang boleh untuk menerima ya pertama adalah semua umat beriman yang telah dibaptis dan menyambut komuni pertama. Itu yang perlu kita pahami ya bersama, bahwa semua umat beriman yang telah dibaptis dan menyambut komuni pertama itu berhak untuk mendapatkan sakramen Maha Kudus. Maka dalam masa pandemi ini hanya mengikuti misa online, gitu ya. Jadi sebelum kita menerima sakramen Maha Kudus ya kita mengikuti perayaan Ekaristi juga. Jadi bukan bangun tidur tiba-tiba sudah terima sakramen Maha Kudus karena dibawa oleh anggota keluarga yang lain, tidak. Tapi ya memang kita mengikuti perayaan Ekaristi juga. Dan mereka adalah umat paroki yang terdaftar di Biduk ini karena untuk melihat tentang siapa yang bisa dan dapat untuk menyambut sakramen Maha Kudus ini. Dan itu bisa dilihat pertama-tama di KK paroki. Nah, nanti untuk sementara ini memang hanya bisa mendaftar itu dalam satu KK yang sama. Jadi belum bisa untuk mengambilkan KK yang lain walaupun masih satu rumah. Tapi besok pagi akan ada pertemuan dengan Romo Vijen. Kami akan coba untuk memperjelas dan menegaskan tentang hal ini. Karena di banyak paroki, tidak hanya paroki kita, itu sudah ada satu alamat dengan beberapa KK. Maka besok pagi dalam pertemuan dengan Romo Vijen kita akan memperjelas hal ini. Semoga saja beberapa minggu, tidak dalam waktu yang lama, dalam waktu dekat ini akan ada kebijakan lain. Nah, untuk PPK pelayan pembawa komuni, siapa yang bisa menjadi PPK? Mereka adalah, subjek pelayanan tadi yang masih tertinggal adalah mereka yang secara
hukum gereja itu memang diperbolehkan karena ada beberapa umat yang memang secara hukum gereja tidak bisa menyambut, misalnya mereka yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah misalnya, itu kan juga terhalang untuk menyambut komuni. Maka umat yang berada dalam situasi seperti ini, ya sebelum membereskan pernikahannya atau paling tidak bicara dengan romo paroki ya untuk sementara ini atau untuk sampai pemberesan itu terjadi kan belum bisa menerima komuni. Itu yang contohnya atau umat yang dalam dosa besar. Apa itu dosa besar? Ya dosa yang melanggar perintah Allah. Misalnya Ini soalnya ada bacaannya. Tadi kan enggak mau belajar. Ya, yang membunuh. Termasuk mereka yang pernah terlibat di dalam aborsi misalnya. Itu juga tidak diizinkan untuk menerima sakramen Maha Kudus ini. Ada kondisi-kondisi tertentu yang juga perlu dipahami, tidak semua orang beriman yang sudah dibaptis dan menyambut komuni pertama itu bisa untuk menerima sakramen Maha Kudus. Oleh karena itu kan di dalam biduk kita akan di dalam KK akan terlihat tentang hal-hal seperti ini. Oke, yang untuk pelayan komuni, mereka yang bisa menjadi pembawa pelayan komuni adalah mereka yang berusia 18 sampai 59 tahun. Kenapa dibatasi? Ya karena sekali lagi kan harus mendaftar di aplikasi Bela Rasa dan itu sudah terbatasi untuk usia orang yang bisa masuk dalam aplikasi tersebut. Maka yang pertama ya usianya terbatasi. Yang kedua tentu saja beriman Katolik, telah menerima sakramen inisiasi penuh, baptis, penguatan, dan ekaristi. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Saudara-saudari, mengapa sudah menerima sakramen inisiasi penuh ini menjadi syarat mutlak untuk pelayan pembawa komuni, karena kondisi untuk menerimakan ini adalah mereka yang sudah dewasa, baik secara iman maupun pribadi. Diandaikan mereka yang belum menerima sakramen penguatan itu diandaikan belum dewasa, begitu secara iman. Diandaikan ya, walaupun mungkin mereka yang sudah menerima krisma juga hidupnya tidak lebih baik juga banyak begitu, tapi secara persiapan iman itu sakramen inisiasi penuh menjadi sebuah tanda. Jadi mereka yang sebagai pelayan pembawa komuni ya, tapi orang yang menerima komuni kalau belum penguatan ya tidak apa-apa. Begitu. Yang ketiga, yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Itu tadi supaya kita menjaga kesehatan, baik kesehatan pribadi kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh egois seperti itu. Saya merasa tidak enak badan, tapi saya mau mengambil sakramen Maha Kudus, begitu ya, tanpa memperhatikan orang lain, ya itu kan namanya juga tidak dewasa. Yang terakhir ya berkenan menghantarkan sakramen Maha Kudus dengan taat mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh paroki. Artinya ya kalau paroki memberikan arahan atau peraturan seperti ini ya kita mengikutinya. Jangan marah atau jangan malah ya marah-marah gitu ya kalau kita misalnya nggak dapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, aturannya apa ya nanti kita lihat bersama. Untuk pelayan pembawa komuni ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah pelayan pembawa komuni dalam misa online
dan pelayan pembawa komuni saat misa offline, artinya mereka yang mengikuti misa offline di gereja. Sedangkan yang misa online adalah mereka yang mengikuti peran Ekaristi secara online saja. Baik, selanjutnya. Perlengkapan apa yang mesti disiapkan? Ya, pertama ya tentu kita menyiapkan tempat yang layak untuk membawa sakramen Maha Kudus itu. Cara biasa alat untuk membawa sakramen Maha Kudus disebut piksis. Yang ada gambarnya di atas itu sudah secara biasa dibawa oleh prodiakon atau para imam, suster, biarawan biarawati untuk membawakan sakramen ke umat-umat yang membutuhkan. Atau bila kita tidak punya piksis yang seperti itu, kita bisa menggunakan tempat rosario yang berbentuk bulat yang diberi alas kain putih, gitu ya. Kenapa harus diberi alas kain ya supaya sebagai tempat yang istilahnya layak gitu ya, tidak langsung begitu saja ditempatkan seperti benda-benda yang lain begitu. Kemudian itu juga sebagai korporale, yaitu tempat di mana meletakkan tubuh Kristus juga. Oke. Nah, nanti kalau misalnya mengikuti PPK sebagai PPK online, kan nanti harus dikumpulkan dulu ke ketua lingkungan atau pengurus lingkungan dan nanti akan diserahkan ke gereja. Maka untuk memudahkan harus diberi nama, kepala keluarga, lingkungannya, dan jumlah SMK yang dibutuhkan atau yang dimintakan. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kantong untuk menyimpan piksis. Harus kantong yang tergantung di dada, gitu ya, kantong yang bisa digantungkan di dada. Jadi bukan kantong yang nanti dimasukkan ke tas kita atau ke saku atau di ransel begitu ya, atau dibawa di tenteng begitu, tapi yang digantungkan di dada. Kenapa harus digantungkan di dada? Ya itu untuk menjaga kekudusan itu tadi, gitu ya, menjaga kesucian itu tadi nggak tercampur dengan yang lain begitu ya. Kalau dimasukkan ke dompet atau tas kok seperti ada wadah bedak saja misalnya gitu kan, jadi satu, itu kan juga menyamakan sakramen Maha Kudus dengan benda yang lain. Itu kan tadi Romo Tunjung sudah menegaskan. Berbeda, sakramen Maha Kudus berbeda dengan simbol-simbol atau benda-benda yang lain. Seperti itu. Nah, lalu apa yang perlu dipersiapkan juga, yaitu tempat yang layak saat nanti sampai di rumah untuk merayakan ibadat untuk menyambut sakramen Maha Kudus. Maka disiapkanlah semacam altar kecil dengan taplak putihnya, ada salib dan lilin, lilinnya bisa 1, bisa 2, yang penting itu baik dan layak. Juga ada 1 kain putih lagi untuk meletakkan piksis itu ya, yang namanya korporale. Ini adalah perlengkapan altar minimal yang disiapkan untuk ibadat penerimaan sakramen Maha Kudus. Mau ditambah bunga, mau ditambah yang lain ya silahkan. Tapi ditempatkan di tempat yang layak. Nah, tadi Romo Tunjung mengatakan tentang penghormatan setinggi-tingginya, ya berarti silahkan disiapkan tempat yang juga baik juga, jangan dari kardus bekas atau jangan dari kotak
sabun atau apa begitu ya. Tapi memang altarnya adalah meja yang memang baik dan layak untuk dipakai untuk ibadat itu. Selanjutnya, ya oke. Ini nanti umat akan mendaftar untuk penerimaan pembawa sakramen ya, membawa sakramen akan ada aplikasinya. Hari ini kayaknya sudah disampaikan aplikasi itu untuk mendaftar ya, untuk pendaftaran PPK online dan juga offline. Semua harus pakai pendaftaran dengan aplikasi ini. Seperti itu. Masuk ke aplikasi belarasa.id, nanti di sana ada pilihan untuk mendaftar sebagai peserta misa offline atau pilihan untuk mendapatkan sebagai PPK begitu ya, dengan jumlah nama-nama orang yang akan dikirim sakramen Maha Kudus itu. Selanjutnya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk PPK misa online? Pada hari Senin sampai Rabu, jadi hari ini sampai Rabu besok, silahkan semua umat atau umat yang membutuhkan atau yang ingin menyambut sakramen Maha Kudus dan menjadi PPK khususnya itu mendaftarkan di aplikasi Belarasa. Jadi mendaftarkan diri sebagai PPK dan juga sekaligus mendaftarkan keluarganya yang mau menyambut sakramen Maha Kudus. Jadi kalau ada 5 anggota keluarga, tapi yang satu masih balita atau belum terima komuni pertama, ya jangan dimasukkan namanya anak yang balita itu gitu ya. Sehingga wah ini mumpung dapat sakramen nih, kita masukin saja, ya pasti tidak bisa gitu ya. Ingat, kedewasaan iman dan pribadi juga menjadi kondisi pokok untuk menjadi PPK. Nah, setelah mendaftar di dalam aplikasi Belarasa, semua harus mendaftar di aplikasi Belarasa, jadi tidak pesan dengan yang lain, misalnya pesan Romonya, Romo saya tolong siapin hosti 2 ya, jangan ya. Itu tadi, bahwa saya mau dengan kesadaran dan iman yang dalam untuk menyambut sakramen Maha Kudus ini sehingga tidak asal-asalan saja. Seperti itu. Nah, setelah mendaftar, kita akan silahkan dikumpulkan ke pengurus lingkungan pada hari Kamis. Nanti setelah dikumpulkan pada hari Jumatnya, pengurus lingkungan akan mengirimkannya ke paroki, ke gereja. Untuk lingkungan atau wilayah basis Yakobus, itu nanti dikirimkan ke gereja Yakobus. Sedangkan untuk wilayah di basis KTG dan P2, itu nanti silahkan dikirimkan ke gereja Kim Taigon. Nanti pengurus gereja dan koster akan menerima dan akan mengatur di tempat yang sudah disediakan. Jadi Jumat pengurus lingkungan membawa piksis itu ke gereja dan akan diletakkan. Nah, pada hari Minggu PPK akan mengambil sesuai dengan jadwal. Karena kalau usulan atau arahan dari Kuskupan
kalau dibuka bebas akan bisa pada saat-saat tertentu kosong, saat-saat tertentu banyak orang yang mau ngambil begitu ya. Maka akan ditentukan, dibagi jadwal mulai dari jam 11 ya, dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Itu nanti akan dibagi per wilayah. Oke, pada hari Jumat sesuai dengan jam kerja karyawan lah ya, jam kerja karyawan itu supaya nanti bisa diatur oleh Pak Kosternya untuk dihantar atau diletakkan di tempat yang sudah disesuaikan. Mohon maaf, Mo. Ya. Hari ini udah dibicarakan dengan karyawan, kita bisa bagi 2 shift, jadi bisa jam 7 sampai jam 8 malam. Oke, baik. Jadi sampai, ya makanya kan, jam kerja karyawan kan ya. Pokoknya kan sampai jam kerja karyawan itu, jadi selesai bisa jam 8 malam. Oke. Jadi jangan jam 12 malam, jangan jam 11 malam yang nggak ada orang ya. Dari jam sampai jam 8, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dari jam 7 pagi, Mo. Oh, udah jam 7? Ya. Oh, oke. Baik, nah saat hari Minggu, saat mau mengambil misa sakramen Maha Kudus itu, kita akan perlu mempersiapkan diri juga ya. Maka ada doa-doa yang sudah disiapkan. Silahkan menggunakan doa ini. Kalau mau doa yang lain, tidak apa-apa. Tetapi paling tidak sudah disiapkan doa untuk menyiapkan batin kita. Jadi kita mau menyiapkan diri mengambil sakramen Maha Kudus. Jadi kita berangkat itu bukan mau ngambil kado, bukan mau mengambil makanan, bukan mau mengambil barang-barang lain, tapi kita berangkat itu mau mengambil sakramen Maha Kudus. Ya, maka nanti setelah berdoa, menyiapkan diri dengan baik, lalu menggunakan protokol kesehatan yang baik, yaitu ya pakai masker dari rumah, sedia hand sanitizer sendiri dan lain sebagainya seperti biasa, baru kita pergi. Nah itu tadi ya, PK Online membawa tas kantong Pyxis yang berisi kain putih yang nantinya akan dipakai untuk membungkus Pyxis yang sudah berisi sakramen Maha Kudus. Jadi pas saat nanti dikumpulkan ke pengurus lingkungan, jangan sama kantong-kantongnya, nggak usah. Pyxisnya saja, begitu ya. Pyxisnya saja. Baik, lanjut. Nah, dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah berlaku, maka PPK menuju ke gereja. Nah, nanti di depan gereja seperti biasa akan ada petugas untuk melihat atau men-scan barcode atau QR code yang ada untuk memeriksa dan memastikan PPK ini memang benar untuk mengambil sakramen Maha Kudus pada saatnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang ditolak dan lain sebagainya, itu tadi ya, karena kita mau untuk mengikuti aturan dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, maka kalau ada situasi yang membuat kita ditolak, entah karena tidak ada QR code-nya atau karena suhu tubuhnya itu ternyata tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya, ya jangan ngamuk, jangan marah, begitu ya. Demi kebaikan dan kesehatan bersama. Itu. Kemudian setelah semua beres, lalu menuju ke ruang gereja, ke ruang adorasi. Untuk gereja Yakobus
atau kalau di gereja Kim Tae-gon adalah gereja lama Kim Tae-gon gitu ya, untuk antri sesuai protokol, sesuai dengan protokol kesehatan. Nanti silahkan mengikuti arahan dari petugas tim gugus tugas tentang pengarahan ini. Baik, selanjutnya. Nah, di dalam ruang adorasi akan ada meja-meja, dan meja-meja itu sesuai dengan nama wilayah gitu ya. Jadi dengan papan nama wilayah yang diusahakan lebih jelas lagi begitu, sehingga orang tidak cari-cari dan lain sebagainya, tapi sudah langsung masuk, sudah langsung lihat dan langsung menuju ke meja tempat di mana wilayahnya berada begitu. Dan tentu saja dijaga keheningan dan sikap batin yang baik, menjunjung setinggi-tingginya penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus. Jadi jangan karena prodiakonnya kenal, udah lama nggak ketemu, malah salaman dulu gitu ya. Jangan, langsung saja mencari dan mengambil piksis yang diperlukan. PPK masuk ke mejanya, mengambil piksisnya, lalu membungkusnya dengan kain putih dan dimasukkan ke dalam piksisnya sendiri, lalu digantungkan di leher. Lalu secepat mungkin, sesingkat mungkin, selesai, pulang menuju pintu keluar. Nah, setelah keluar tidak kemana-mana lagi, seminimal mungkin berkomunikasi dengan orang, seperti itu ya, dan juga sekali lagi menjaga sikap batin. Kalau membawa sakramen Maha Kudus, ya sampai rumah bisa berdoa, entah doa Rosario, entah doa Salam Maria, Bapa Kami. Yang penting dengan sikap kesadaran diri bahwa saya sedang membawa sakramen Maha Kudus. Setelah tiba di rumah, letakkan piksisnya di meja altar yang sudah disiapkan. Kemudian PPK membersihkan diri untuk nanti beribadat bersama dengan keluarganya. Anggota keluarga yang lain sambil menunggu anggota keluarga yang menjadi PPK itu mandi atau membersihkan diri, bisa mendoakan doa-doa yang sudah disiapkan, yang sudah ada, atau doa yang lain, silahkan begitu ya. Nanti setelah semua sudah siap, PPK-nya sudah bersih, maka sebelum menyantap ya doa dulu, doa tobat, Bapa Kami, Anak Domba Allah, minimal itu, gitu ya, minimal itu, lalu disantap. Segera mungkin setelah sakramen Maha Kudus itu sampai di rumah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sakramen Maha Kudus itu segera mungkin disantap. Jangan menunggu lama-lama gitu ya. Nunggu sore saja atau nunggu malam, nunggu anaknya pulang misalnya begitu ya. Ya tidak layak lah begitu kan. Karena apa? Ya itu tadi, karena sambil menunggu sakramen Maha Kudusnya diletakkan begitu saja di altar. Iya, kalau nggak ada apa-apa, kalau ada kucing lewat, terus menyenggol sakramen itu gitu kan, itu kan juga jadi sakralegi malahan. Apalagi kita nggak boleh untuk menyimpan sakramen Maha Kudus itu. Karena apa? Karena memang
sakramen Maha Kudus itu hanya boleh disimpan di dalam gereja untuk keperluan-keperluan yang misa-misa perayaan itu ya. Maka di rumah umat tidak boleh disimpan sakramen Maha Kudus sebenarnya, kecuali ada izin atau restu dari Bapak Uskup karena satu dan lain hal misalnya ya. Tapi pada prinsipnya tidak boleh untuk menyimpan sakramen Maha Kudus dalam rumah itu. Maka ya kalau misalnya saat itu kebetulan salah satu anggota keluarganya sedang pergi atau baru pulangnya malam atau besok pagi, ya sudah, dalam tanda petik jatah sakramen Maha Kudusnya ya disantap saja begitu ya, langsung. Jadi ya nggak boleh untuk disimpan di dalam rumah. Ini doa-doa yang ditawarkan, bisa pakai doa ini atau pakai doa yang lain. Nah, ini untuk PPK Misa online. Bagaimana PPK Misa yang offline? Seperti biasa, PPK Misa offline pun harus mendaftarkan penerima sakramen Maha Kudus di aplikasi Bela Rasa. Kalau bedanya tadi, kalau yang PPK Misa online minta mendaftarkan keluarganya itu ya dengan dirinya sendiri gitu ya. Tapi dengan yang misa offline ya tentu saja kan kita mintanya ya dikurangi dengan kita atau orang yang pergi dengan kita. Misalnya gini, ada 5 anggota keluarga dalam rumah itu, yang pergi untuk misa offline ada 2, maka yang 2 itu mendaftarkan di aplikasi Bela Rasa untuk misa offline. Sedangkan 3 yang lain karena usia misalnya gitu ya tidak bisa pergi ya mendaftarkan di aplikasi Bela Rasa untuk penerima sakramen Maha Kudusnya 3 begitu. Nah, seperti biasa kita sebelum pergi kita berdoa dulu, mohon rahmat, kesetiaan dan kasih untuk membawa sakramen Maha Kudus, lalu menyiapkan piksisnya. Jadi kalau yang misa offline ini tidak perlu mengumpulkan piksisnya ke pengurus lingkungan ya. Jadi piksisnya dibawa sendiri. Piksisnya dibawa sendiri saat mengikuti misa offline begitu. Jadi yang sudah daftar misa offline tidak perlu mengumpulkan piksisnya ke pengurus lingkungan. Piksisnya dibawa sendiri saat misa offline itu. Semuanya sudah dibersihkan, semua sudah dibersihkan. Yang lain untuk menyimpan sakramen Maha Kudus tersebut. Lalu pergi ke gereja, lanjut. Lalu pergi ke gereja seperti biasa akan juga menunjukkan tiket Bela Rasa. Setelah segala sesuatunya baik, maka masuk ke dalam gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Lanjut. Nah, bagaimana mengambil sakramen Maha Kudusnya? Kalau dari Keuskupan memberi arahan, pengambilan sakramen Maha Kudus dilaksanakan berbarengan dengan penerimaan sakramen Ekaristi, gitu ya. Saat penerima sakramen Ekaristi, maka saat maju untuk menerima hosti dalam sakramen dalam penerimaan komuni, sebelum PPK itu menyambut komuni, PPK tersebut memberi tanda kepada prodiakon dengan jarinya sejumlah sakramen Maha Kudus yang dimintakan. Atau di dalam ada
ada kertas atau di name tag-nya itu atau di tempatnya tempat sakramen Maha Kudusnya sudah dituliskan jumlahnya gitu ya, sehingga prodiakonnya sudah siap-siap untuk mengambilkan sejumlah sakramen Maha Kudus yang dimintakan. Lalu setelah prodiakonnya memberikan sakramen Maha Kudus sejumlah sejumlah yang dimintakan, maka kembali piksisnya dimasukkan ke dalam kantong, PPK-nya menerima sakramen Maha Kudus untuk dirinya sendiri, lalu kembali ke tempat duduk. Lanjut. Lalu setelah misa selesai, dengan meminimalkan pembicaraan, komunikasi dengan yang lain, segera pulang. Beberapa minggu yang lalu saat saya ikut perayaan Ekaristi di Yakobus, itu saya masih melihat ada umat yang setelah misa keluar, nggak langsung masuk ke mobilnya, tapi teleponan dulu, gitu ya, ngobrol, telepon gitu ya. Atau ada umat yang masih sebelum masuk ke mobilnya ketemu temennya ngobrol lagi gitu ya, di dekat tempat parkir itu saya melihat sendiri. Nah, bagi mereka yang membawa sakramen Maha Kudus, tolong hindari hal-hal seperti ini. Kalaupun ada telepon masuk atau mau menelpon seseorang, nanti saja setelah penerimaan sakramen Maha Kudus untuk keluarga selesai dilaksanakan. Jadi mementingkan penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus yang sudah dibawa ini. Ingat, kita diberi kepercayaan dari keuskupan, daripada gereja, untuk membawa sakramen Maha Kudus untuk keluarga kita masing-masing, maka janganlah kita menggunakan kepercayaan ini semau-mau kita. Oh, yang penting saya sudah dapat sakramen Pak untuk komuni untuk keluarga saya lah, gitu ya. Maka kita seenaknya. Kalau kita seenaknya saja, ya Tuhan sendiri bisa saja seenaknya juga kepada kita, gitu ya. Maka tolong diperhatikan dengan baik, benar, dan taat hal-hal semacam ini. Nah, kembali setelah PPK sampai di rumah, ya seperti yang tadi juga PPK meletakkan piksisnya di altar yang sudah disiapkan, kemudian membersihkan diri untuk sebelum memulai ibadah. Lalu setelah semuanya siap, maka PPK-nya berlaku seperti prodiakon ya, yang membagikan sakramen Maha Kudus kepada keluarga yang lain. Tentu saja diawali dengan ibadat singkat, dengan doa tobat, doa Bapa Kami, doa Anak Domba Allah, dan nanti ditutup dengan doa-doa yang lain. Kurang lebih begitu. Hal-hal praktis, teknis yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bu Nini. Bu Nini ada gangguan sedikit Romo internetnya. Oke. Iya, jadi mungkin saya coba bacakan deh ya dari yang paling awal. Satu alamat 2 KK tadi mungkin sudah sempat disinggung juga sama Romo bahwa banyak yang di dalam satu alamat ada 2 KK yang berbeda dan akan dibicarakan sama Romo Fikjen besok begitu ya Romo ya? Iya. Jadi ini mungkin nanti jawabannya akan di-share di WA Group dengan Kaling gitu ya Romo ya? Iya.
Oke, berikutnya dari Ibu Griselda, di lingkungan kami ada kasus bahwa orang tua yang bersangkutan selama masa pandemi tinggal di rumahnya. Sedangkan menurut aturan, hanya yang ada di dalam biduk saja yang diperbolehkan untuk didaftarkan atau dibawakan komuni kudus. Mohon dibuatkan aturan khusus atas hal tersebut di atas, mungkin dengan penerbitan surat keterangan dari Kaling. Silakan Rama. Maksudnya selama pandemi dia tidak tinggal di rumah itu. Ada orang tuanya yang tinggal di rumahnya tapi tidak Oh, kakaknya oke, tidak di baik. situ gitu. Ya, ya. Itu tadi termasuk dalam pembicaraan dari satu rumah dua kakak itu tadi ya. Jadi kan apa namanya, kakaknya kan pasti lain begitu kan, tapi dia Iya, tinggalnya di rumah yang sama begitu kan. betul. Nah itu termasuk akan dibicarakan besok pagi. Iya, bahkan kalau Jadi beda satu rumah ada paroki juga ya. beberapa. Iya, termasuk yang beda paroki. Karena ya itu tadi kan masa-masa seperti ini ada yang jadi satu, ada yang mengungsi istilahnya begitu ya. Nah ini Iya. kalau satu alamat dengan beberapa kakak ini bagaimana begitu. Oke. Baik. Baik Romo. Jadi nanti teman-teman akan diupdate ya di melalui WA grup Kaling dan Dewan ya. Ya. Berikutnya dari Pak Hendra Luli, apabila sudah daftar sebagai PPK, tetapi pada hari Minggu saat SMK terjadwal untuk diambil, PPK atau sang anak tiba-tiba ada urusan mendadak atau sakit sehingga tidak dapat mengambil. Apakah dapat diambil oleh orang tuanya? Iya, untuk sementara ini Keuskupan memberi arahan belum bisa. Jadi ya itu tadi, kalau saya mau mengambil ya saya harus juga mempersiapkan diri dengan baik. Ya kita nggak tahu ya kapan kita sakit atau ada pekerjaan yang tiba-tiba datang begitu ya. Tapi paling tidak kita sudah mengantisipasi itu. Ya kalau saya sebagai kepala keluarga ini punya potensi untuk tiba-tiba ada pekerjaan lain, ya PPK-nya jangan saya, tapi istri saya misalnya, atau suami saya misalnya, atau apa anak yang memang sudah dewasa gitu ya. Jadi tidak kan kita tahu sendiri tentang potensi situasi pekerjaan seperti itu. Tapi kalau yang sakit ya itu lain soal. Tapi kan kita maka dalam minggu dari Senin sampai Rabu itu kan kita bisa menjaga diri seperti itu. Oke. Jadi untuk sementara dari Keuskupan tidak bisa diganti dengan PPK lain. Tidak dimungkinkan ya Romo ya? Ya. Iya. Berikutnya dari Ibu Anastasia Lili, ini mungkin harusnya sudah jelas ya. Apabila tidak mendaftar di aplikasi Bela Rasa, umat tidak bisa menerima SMK. Sudah jelas tidak bisa ya Romo ya? Ya. Karena semua melalui aplikasi ya. Semuanya melalui aplikasi itu, Bela Rasa. Oke, berikut dari Pak Keli. Hari Jumat penerimaan fiksi sampai jam berapa? Ya, tadi sudah ya, dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Oke, sudah jelas. Ada lagi dari Ibu Griselda lagi. Maaf, ini penerimaan kalau yang pengambilan jam 11 sampai jam 3, kalau yang mengumpulkan di gereja jam 7 sampai jam 8, supaya nggak ketukar. Hari Jumat ya. Oke, terima kasih Bu Helen. Berikutnya dari Bu Griselda tadi, apakah permohonan untuk mendapatkan komuni kudus boleh dilakukan setiap minggu oleh setiap PPK atau ada pembatasan penjadwalan berdasarkan wilayah? Sekarang ini kita membuka untuk semua wilayah. Jadi tidak seperti saat misa offline yang terbatas. Kan kalau misa offline kan sangat-sangat terbatas, hanya 200 orang per kali misa ya. Maka yang harus dibatasi atau diatur sesuai dengan
wilayah tertentu. Tapi kalau yang Sakramen Maha Kudus bisa setiap minggu mendaftarnya. Wah, setiap minggu bisa ya Romo, ya, nggak ada pembatasan ya. Ya. Oke, berikutnya dari Ibu Novi. Romo, untuk menunggu diantarkan oleh prodiakon, apakah akan ada konfirmasi dari prodiakon kapan akan datang? Iya, yang untuk prodiakon ini adalah mereka yang sudah yang lansia, tapi tidak ada PPK-nya di dalam rumah tersebut, gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa mengambilkan PPK, tidak ada PPK-nya, maka didaftarkan ke pengurus lingkungan. Nah ini kan masih belum fix nih siapa-siapa saja, kan harus juga melalui bela rasa juga begitu. Maka pasti kalau itu sudah berjalan, maka pasti akan ada pemberitahuan yang jelas kepada si penerima begitu ya. Karena kan sementara ini masih PPK-nya hanya keluarganya sendiri, seperti itu. Untuk yang lansia yang tidak punya PPK itu dalam waktu dekat ini akan diatur sesuai dengan data dari pengurus lingkungan. Begitu. Baik, ya. Berarti akan ada, tapi nanti jadwalnya akan kita infokan kemudian, begitu Romo ya? Ya, ya. Oke. Ini sebenarnya tadi sudah ada nih Ibu Liliana, jadwal pengambilan Piksis diinfokan kepada Kaling kah? Ya. Pasti semua melalui Kaling ya. Info-info dari Dewan Paroki Harian pasti akan disampaikan melalui Kaling. Jadi silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari nanyakan ke Kaling. Untuk pengambilan Piksis itu tadi ya, jam 11 sampai jam 3 untuk pembagian wilayahnya kita akan sampaikan melalui Kaling. Iya. Jadi Bu Liliana mungkin kalau Kalingnya belum menginfokan bisa ditanyakan ya. Karena mungkin info itu pasti akan di-share terus di grup Kaling gitu. Oke, untuk yang berikutnya sama seperti yang di atas tadi ya, untuk yang diantarkan oleh prodiakon, apakah harus daftar di Bela Rasa? Tadi sudah dijawab ya, nanti akan ada, teknis dan jadwalnya akan diinfokan kemudian ya. Ya. Oke, terus berikutnya dari Pak Krisyah, apakah pengumpul Piksis harus prodiakon, pengumpulan Piksis per lingkungan atau per wilayah? Pengumpulan per lingkungan oleh pengurus lingkungan. Pengurus lingkungan ini silakan ketua lingkungan menetapkan gitu ya. Kan kami tidak membatasi hanya ketua lingkungan gitu. Kalau nanti ketua lingkungannya sudah sepuh kan juga repot juga gitu kan. Maka kita menamakan pengurus lingkungan, itu bisa ketuanya, bisa pengurus yang lain, atau umat yang ditunjuk, misalnya prodiakon di lingkungan tersebut, yang sesuai dengan kriteria umur ya, harus 18 sampai 59 tahun juga. Baik. Berikutnya dari Ibu Aning Tias Wilandani. Romo, jika saya jadi PPK untuk ortu saya, yang kebetulan sudah lansia dan selama ini menjadi prodiakon, apakah tetap saya yang memberikan SMK-nya atau bisa ortu saya yang selama ini menjadi prodiakon? Ya kalau prodiakon Bapak ortunya sebagai prodiakon itu memenuhi syarat umur 18 sampai 59 ya enggak apa-apa. Misalnya yang jadi PPK-nya adalah orang tua, tapi kalau orang tuanya yang prodiakon ini lebih dari 59 atau 60 tahun ke atas kan jadi terhalang ya untuk masuk ke aplikasi Bela Rasa itu.
Ini sih disebutkan prodiakonnya itu yang orang tuanya sudah lansia, Romo. Jadi mungkin konotasinya ini adalah setelah diambil dari gereja di rumahnya mungkin ini ya. Oh, kalau di rumahnya ya silahkan. Kalau di rumah sendiri silahkan jadi pemimpin ibadat misalnya gitu ya. Iya, Jadi pemimpin ibadatnya bapaknya atau ibunya yang prodiakon ya silahkan. Tapi kalau yang jadi PPK yang ngambil ke gereja ya tidak bisa. iya. Oke, selanjutnya Pak Rudi Erawan, apakah diperbolehkan menyantap SMK terlebih dahulu baru mengikuti misa sore harinya misalnya? Eh, ya idealnya kan kita ikut misa dulu baru terima komuni ya Pak ya. Ya, jadi kan misa online itu ada berbagai macam jam sekarang. Jadi silahkan menyesuaikan sehingga tidak terbalik lah istilahnya. Iya. Jadi yang penting ikut misa dulu dan di hari yang sama ya, Romo ya? Di hari yang sama, hari Minggu ya. Iya. Bisa online di hari Minggu. Oke. Bu Siska Wawa, wah ini katekis nih. Malam Romo, apakah untuk PPK misa online boleh berusia, wah ini udah terjawab ya, itu nggak boleh ya Romo ya? Lebih dari 59 tahun walau dalam keadaan sehat ya? Iya. Oke, berikutnya Ibu Caroline Sutono. Pastor, karena yang terdaftar di Biduk cuma 2, tapi di rumah ada 4 orang lansia, bolehkah SMK dibagi untuk berempat? Jadi ngambil 2 terus dipotek-potek gitu ya. Iya. Ya itu tadi Bu ya. Besok pagi kita akan menegaskan di Kuskupan seperti apa. Kalau ada keluarga yang ada di rumah itu ya tidak terdaftar di Bela Rasa atau di Biduk misalnya ya itu seperti apa. Tapi jangan dipotek-potek ya. Gitu ya. Itu Kalau tadi ya terdaftar sih, penghormatan. iya, minta banyak juga nggak apa-apa kan, Romo, tidak ada batas jumlah ya? Iya kalau terdaftar ya bisa gitu ya. Iya, Misalnya dalam satu KK ya silakan saja minta ke 4 lansia itu gitu ya. iya. Kalau beda kakak, harap bersabar, nanti akan diinfokan gitu ya. Iya. Berikutnya dari Ibu Anastasia Lili. Penerimaan SMK yang dihantar oleh Prodiakon, apakah diantar dari Yakobus setelah misa jam 9, atau bisa diantar dari KTG setelah misa jam 5? Diantar jam yang siang, Bu. Jam 9 sampai jam 3 sore itu. Oke, Jadi berikutnya. tidak yang malam, pasti tidak. Kalaupun nanti diantar sama Prodiakon, pasti diantarnya antara jam 9 Jam 11 mau. jam 11 sampai jam 3. jam 11 sampai jam 3 itu gitu ya. Iya. Ya. Oke. Berikutnya dari Pak Wijaya, bagi umat yang tidak memiliki PPK, maka prodiakon yang mengantarkan SMK, siapa yang menentukan prodiakonnya karena di wilayah yang sama belum tentu mengetahuinya. Ya ini sama kayak yang di atas tadi ya, yang pengaturan dengan prodiakon akan disampaikan jadwal dan pengaturannya berikutnya ya. Iya, karena datanya kan baru masuk ini ya. Jadi kita belum bisa menyampaikan secara detail jadwalnya, prodiakonnya, wilayahnya seperti apa begitu. Sehingga nanti saatnya tiba dalam waktu yang tidak lama ini kita akan menyampaikan kepada umat melalui ketua lingkungan. Baik. Berikutnya dari Pak Tommy Ananto, orang tua lansia beda kakak dan beda rumah, apakah anak boleh mengambilkan SMK? Ini sama ya, tadi masih akan dibicarakan besok ya. Tadi udah ada yang sama. Kalau beda rumah, ya Oh, iya. Kalau beda rumah, kakaknya, bapaknya, orang tuanya yang beda rumah itu diperlakukan sebagai lansia yang tidak ada PPK-nya begitu ya. Oh iya. Jadi nanti akan dibawakan prodiakon. Iya. Oke, dengan jadwal menyusul ya.
Oke, berikut Pak Toha Suwanto. Bagaimana kebijakan untuk para petugas yang bertugas pada misa offline? Padahal harus membereskan peralatan terlebih dahulu, tetapi membawa hosti untuk keluarga. Ini Pak Toha Suwanto soalnya kameramen ini, Romo. Ya, oke. Ya, untuk petugas nanti bisa minta khusus lah, begitu ya. Mungkin di akhir misa setelah udah Ya, beres gitu, Romo ya. setelah semua beres kan untuk petugas misa ya, gitu Iya. kan, karena kan pasti juga harus menyiapkan yang lain juga, Oke, gitu. baik, Romo. Berikutnya Ibu Liliana. Terima kasih aja Pak Panji Astaman. Apakah pengurus lingkungan yang mengantar piksis ke gereja harus berumur 18 sampai 59? Tadi sudah di ini Iya. ya. Ya, karena kan di satu lingkungan itu tidak semuanya lansia ya Pak, pasti ada yang juga muda. Nah ini juga sebagai bentuk apa ya, kaderisasi juga sih, gitu kan. Maka untuk yang menghantar itu 18 sampai 59 tahun. 59 tahun lebih 11 bulan 30 hari nggak apa-apa. Saya belum ulang tahun ke-60 ya, Romo. Belum ulang tahun ke-60. Oke, pertanyaan terakhir nih, Romo, dari Ibu Novi. Romo, Prodiakon, apakah juga bisa melayani anak-anak yang sudah komuni pertama tapi tidak ada PPK-nya? Kan di dalam rumahnya orang tuanya yang Katolik baru meninggal. Tadi anak ini sudah mendaftar di Bela Rasa untuk kategori permintaan Prodiakon mengantar SMK tanpa PPK. Jadi bukan orang tua tapi anak-anak di bawah umur yang nggak ada PPK-nya nih, Romo. Oh iya, itu diperlakukan seperti keluarga yang nggak ada PPK-nya tapi berhak untuk menerima sakramen ya. Iya. Tapi anaknya pun juga harus kalau nggak ada orang tuanya dia tinggal sama siapa ya? Mungkin tinggal sama wali yang bukan Katolik juga bisa kali ya, Romo. Ya. Oke ya, jadi masuk ada mamanya bukan Katolik tapi. Iya, misalnya atau opa-omanya misalnya Buddha gitu kan. Oh, mamanya Buddha. Misalnya. Ya. Oke, yang penting anaknya disiapkan untuk menyambut komuni itu ya dengan doa-doa yang tadi diberikan itu supaya nggak terima begitu saja. Oke, baik Romo. Dari Pak Keli lagi ini tadi, Romo untuk misanya harus live ya atau tidak live streaming? Ya misa yang online itu ya. Sebenarnya nggak live pun nggak apa-apa ya Romo ya? Iya. Ya beberapa misa itu kadang-kadang juga mereka ngambil dulu ya. Kayaknya sih. Jadi kesimpulannya. Yang penting ada misa kan sudah ada ada jadwal-jadwal misa di gereja ini jam berapa, di ini jam berapa gitu ya. Jadi bukan pakai YouTube yang hari kemarin misalnya, bukan gitu ya. Jadi misa yang ya hari itu, hari Minggu itu gitu kan. Mungkin maksudnya playback kali Romo. Jadi misa jam 9 tapi diputar siang misalnya jam 11 gitu. Saya kira nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya Romo ya? Ya karena kan kalau kita pikirkan kan alat komunikasi itu penghubung antara yang misa dengan yang nggak bisa datang kan. Kalau misalnya itu misalnya sudah lewat, terus penghubung antara apa itu? Ya kan? Yang harusnya ya yang live ya kan, seperti itu. Kalau saya ya pendapatnya gitu. Iya. Jadi ya memang saya misa gitu, bukan ikut rekaman Nonton. misa. Maksudnya bukan ikut misa yang tertunda. Iya. Gitu. Ya. Dan menurut saya banyak sekali misa pada hari Minggu itu kan. Iya, ada pilihan, kita ikuti, nggak ada batasnya gitu loh.
Ya. Oke. Muncul lagi nih pertanyaan baru dari Bu Novi lagi. Ada mamanya, saya Ibu Baptis, tadi, mamanya ya. budaya yang tadi. Oke, Iya. baik. Jadi diperlakukan sama ya Bu Novi ya. Iya. Jadi seperti yang tidak punya PPK tadi, baik yang lebih dari 59 atau di bawah sama aja ya. Ya. Dari Pak Yanto, Romo, jika PPK ikut offline, Piksis diberikan apakah pada saat penerimaan komuni? Iya. Iya tadi ya, saat mau terima komuni kan kita minta ke prodiakonnya berapa jumlah sakramen Maha Kudus yang diperlukan gitu ya, yang dimintakan. Jadi sebelum terima komuni kita meminta sakramen Maha Kudus dan memasukkannya ke Piksis. Lalu diletakkan di dada. Gitu ya. Baru Iya. kita terima sakramen Maha Kudusnya. Iya. Jadi yang offline pada saat komuni, menyambut komuni, ngisi Piksisnya dulu gitu ya Romo ya. Iya. Baru kitanya sendiri menyambut komuni yang untuk kita konsumsi ya. Iya. Ada lagi dari Pak Andi. Malam mau kalau orang tua sudah ikut misa online pagi tapi nyambutnya siang, boleh tidak? Ya enggak apa-apa. Tapi yang penting masih dalam 1 hari itu ya. Iya. Ya. Jadi jangan misa sore, jangan Sabtu sorenya gitu. Iya. Tapi ya misa paginya. Hari yang sama tapi udah misa duluan gitu nggak masalah ya Romo ya? Iya, nggak masalah. Yang penting kan misa dulu. Jangan terima dulu terus misa, kan kebalik ya. Ya. Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Ita ya. Romo kalau ikut misa hari Sabtu dan terima Piksis hari Minggu bagaimana? Apakah bisa? Ya, itu tadi ya. Sudah terjawab ya. Keuskupan sekarang masih mengarahkan misa pada hari yang bersangkutan, pada hari Minggu. Oke. Berikutnya dari Pak Teguh. Romo, apakah diperbolehkan jika misalnya ikut misa online di hari Minggu pagi, baru menerima komuni siang atau sore hari yang sama? Tadi sudah terjawab ya, boleh ya Romo ya? Iya. Karena saya tugas jam 9. Oke, ini Pak jangan Andi orang AV ini. Oke, saya rasa sudah habis pertanyaan yang ada di chat. Sudah tidak ada lagi ya. Mungkin dari Romo Tunjung, Romo Wisnu, atau mungkin Ibu Helen ada yang mau ditambahkan? Bu Helen mau menambahkan? Ya, mungkin kita kan paroki kita harus mulai di tanggal 13 Desember ini. Jadi memang aplikasi Bela Rasanya ini kita dengan segala keterbatasan harap jangan bingung nanti pas mengisi di Bela Rasa ada 8 event pilihan. Karena terpaksa dibuat 4 untuk Yakobus, 4 untuk Kim Tae-gon. Tapi sebentar lagi janjinya sih hari Sabtu ini gitu ya. Bela Rasa 2.0-nya udah jadi, sehingga waktu daftar sebagai saya ikut misa offline, bisa juga langsung mendaftar berapa SMK yang akan dibawa sebagai PPK offline atau sebagai PPK online. Itu bisa didaftar sekaligus nanti. Jadi mohon maaf kalau minggu ini membingungkan umat dalam pendaftaran. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Bu Helen. Ya, saya mungkin nambahkan aja Bu ya. Oke. Ya. Saya hanya mau meminta kepada Bapak Ibu, ya, kalau nanti pelaksanaannya masih kurang sempurna, ya sabar ya, jangan marah-marah atau apa gitu ya, agak aneh ya kalau kita sakramen hati kita kemudian begitu ya sebenarnya secara disposisi batin kita nggak layak juga ya. Jadi saya minta ya sabar kalau segala sesuatu belum sempurna, kalau masih ada kekurangan di sana dan sini dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya minta seperti yang dikatakan oleh Romo Hendar, mempersiapkan menerima sakramen Maha Kudus itu ya adalah hal yang penting. Ya, ketika Bapak datang atau Ibu datang mau membawa sakramen Maha Kudus, ketika membawa sakramen Maha Kudus, ketika menerimakan sakramen Maha Kudus itu dibutuhkan sikap hati yang tepat. Ya, Romo Hendar juga mengatakan ya kalau kita misalnya tahu kita mudah sekali pergi ke belakang ya kita harusnya jangan ketika membawa sakramen Maha Kudus kemudian mampir dulu ke WC dan sebagainya, itu nggak tepat. Tapi kita bisa secara bijaksana misalnya mengambil sikap terlebih dahulu ke WC baru kemudian kita ke membawa sakramen Maha Kudus dan sebagainya. Jadi saya mau minta ya persiapan menerima membawa sakramen Maha Kudus. Ketika membawa sakramen Maha Kudus, ketika membagikan sama kudus itu tidak hanya sekedar dilaksanakan secara lahir, tetapi sikap batin kita itu penting. Dan itulah yang menurut saya perlu kita perhatikan sungguh-sungguh ya. Hati kita itu penting ya. Jadi bukan asal terlaksana, tetapi hati kita juga harus kita perhatikan. Ya, termasuk tadi saya katakan hati kita itu apa? Sabar ya. Kalau seandainya semuanya itu belum berlangsung sempurna. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Romo Tunjung. Ini ada yang mau nambah satu pertanyaan, apakah masih boleh Romo? Tanya apa dia? Dari Jani Hartono. Silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaannya dari saya, cuman satu hal, kesadaran penuh terhadap diri kita sendiri bahwa yang kita bawa ini bukan roti, yang kita bawa ini bukan benda duniawi, tetapi yang kita bawa ini adalah Yesus sendiri. Yesus Tuhan kita, Yesus yang kita kasihi dan juga mengasihi kita, maka ya kalau kita bawa pacar kita, orang yang kita kasihi saja kan nggak gerusa-gerusu ya, tetapi penuh dengan kehati-hatian. Maka itu tadi tolong kesadaran penuh bahwa saya membawa sakramen Maha Kudus ini adalah saya membawa Tuhan. Kalau saya sadar akan hal itu, maka yang lain-lain itu pasti akan mengikutinya dengan persiapan kita, dengan batin kita, bahkan nanti juga sampai di rumah juga kita memperlakukannya juga dengan baik. Kalau kita sadar, sesadar-sadarnya bahwa yang kita bawa ini adalah Yesus sendiri. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan apa tadi? Oke, terima kasih Romo. Ini udah keluar pertanyaannya dari Pak Yani Hartono. Barusan saya daftar di Bela Rasa, tapi anak saya umur 11 dan 10 tahun bisa didaftarkan masuk terdaftar. Apakah memang boleh ikut misa? Kalau misa nggak mungkin ya Pak ya? Misa nggak mungkin. Kemungkinan untuk SMK yang terjadi ya, penerima SMK. Makanya tadi saya mohon hati-hati saat mendaftar karena itu ada 8 event. Bisa jadi mau ke Yakobus, daftarnya ke Imtegon, itu bisa banyak terjadi kesalahan. Juga tadi secara sistem untuk misa offline pasti udah dibatasin umur. Jadi kalau yang penerima SMK tidak dibatasi umur. Demikian. Oke, udah jelas mungkin Pak Yani Hartono ya. Ada lagi nih dari Pak Andi Darmawan. Malam Romo, mau tanya tadi dibilang orang yang sudah mengikuti misa online boleh menerima komuni setelahnya dalam hari yang sama. Kalau untuk tata cara pemberian komuni kepada orang tua atau keluarga di rumahnya, bagaimana? Iya, itu tadi Pak ya, saat memberikan sakramen Maha Kudus ya, sebelum menerima ada ibadat singkat, minimal ada doa tobat, ada Bapa Kami dan Anak Domba Allah
baru memberikan kepada keluarga yang berhak untuk mendapatkan. Ya tentu saja memberikannya dengan penuh kehormatan juga begitu ya, tidak asal bagi kayak bagi kue begitu ya. Begitu. Oke, baik. Romo, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti rekaman pertemuan Zoom ini akan saya bagikan lewat koordinator wilayahnya masing-masing ya, jadi 12 korwil nanti saya kirimkan. Mungkin nanti kaling-kalingnya bisa minta sama korwilnya kalau dibutuhkan. Dan kalau nggak ada lagi, sudah jam 21.13, mungkin doa penutup Pak Riki. Pak Riki monitor. Ya, siap. Ya. Silahkan ditutup dengan doa dan berkat penutup oleh Romo Tunjung deh ya. Oke. Romo Tunjung ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Romo Tunjung, Romo Wisnu atas pencerahannya pada malam hari ini, sehingga kita semua mendapatkan tambahan pengetahuan lebih lanjut dan lebih dalam mengenai PPK ini dan SMK ini ya, sehingga pada hari Minggu nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Dan acara ini sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak atas pertemuan pada malam hari ini, di mana kami semua telah mendapatkan informasi yang lebih detail dan lebih lengkap lagi, sehingga apa yang kami rencanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 13 Desember nanti untuk PPK ataupun SMK baik secara online ataupun offline bisa berjalan dengan baik dan lancar, walaupun kami yakin ya Bapak pasti ada kendala-kendala yang nanti akan kami hadapi di lapangan, tetapi karena sudah sebagian besar kita bahas di dalam 2 kali pertemuan ini, kami yakin Roh Kudus akan bekerja membantu kami semua, membantu kita semua agar semua berjalan sesuai dengan kehendaknya. Sebentar lagi kita akan tutup acara pertemuan ini dan kita semua akan istirahat pada malam hari ini untuk boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dalam keadaan sehat dan hati gembira. Untuk itu saya mohon Romo Tunjung untuk memberkati kita semua. Silakan Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.